Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat datang lagi di acara sharing session keempat bersama Barbar atau belajar bareng. Nah, sebelum kita mulai, gue mau jelasin sedikit nih tentang Barbar itu apa sih gitu. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ikut gabung belajar bareng sama Barbar, Barbar ini adalah wadah untuk saling belajar dan sharing ilmu, juga pengalaman yang terkait dengan sistem informasi untuk sekarang ini. Nah, terus juga kita di sini nggak dibatasi oleh tahun angkatan, jadi semua bisa ikut gabung di kegiatan kita. Nah, terus kenapa sih bisa ada Barbar nih? Jadi awalnya itu kita muncul sebagai penghubung jarak antara teman-teman yang lebih dulu memiliki pengalaman bekerja dengan teman-teman lain yang baru ingin memulai gitu. Jadi Barbar di sini hadir untuk memfasilitasi keduanya untuk bisa saling sharing. Gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu tentang apa itu Barbar. Terus lanjut kembali ke topik malam ini, kita akan belajar bareng tentang bisnis analis. Kayak gimana sih bisnis analis itu? Lebih lengkapnya langsung aja setelah ini akan gue serahkan ke Anjar sebagai moderator kita malam ini. Gitu. Langsung aja ya kita serahkan kepada Anjar. Halo Anjar. Halo Her, halo semuanya, selamat malam. Malam. Ya, halo semuanya. Selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir buat teman-teman semuanya. Heri. Ya, pertama aku ngucapin terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir malam ini buat belajar bareng, sharing session bahas bisnis analis bareng Tiwi, ya Pratiwi Hanjani Putri. Makasih juga buat Tiwi udah mau sharing lah malam ini gitu ya. Tiwi ini merupakan mahasiswa sistem informasi angkatan 2015, udah lulus sih kalau sekarang mah bukan mahasiswa berarti ya. Nah sekarang kerja di apa sih ini bilangnya Tio? Vina Cell apa sih? Nah itulah. Nanti mungkin Tiwi bakalan bahas soal gimana sih apa sih bisnis analis itu apa aja, terus kayak job desk-nya apa aja sih sebenarnya jadi bisnis analis itu apa aja, terus kriteria biar jadi bisnis analis itu kayak gimana sih gitu, apa sih syarat-syaratnya, requirement-nya itu kayak gimana gitu, terus anak SI bisa nggak sih jadi bisnis analis gitu. Nah nanti bakal dibahas secara lengkap bareng sama Tiwi gitu. Nanti buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung nanya di lewat link bit.ly/barbar _tanya. Nanti aku kirimin juga di link chat link chat ya. Mungkin bisa langsung dimulai aja kali ya Theo malam ini. Oke. Maaf dari tadi aku silent ternyata. Oke Theo, silakan Theo. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Makasih udah sempetin nih belajar bareng. Mau tahu jadi bisnis analis itu kayak gimana. Udah nyempatin waktunya juga malam minggu kita buat belajar bareng. Oke, kita mulai aja ya. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan kok. Berarti Iya, mantap. Ramai sekali di situ. Oke. Bisnis analis nih. Pertama-tama aku mau ceritain dulu. Aku jadi bisnis analis nih baru masuk sebenarnya. Aku baru masuk jadi bisnis analis, masih junior. Jadi masih belajar juga di bisnis analis. Jadi ya kalau masih ada yang kurang-kurang nanti gak apa ya, soalnya masih belajar juga. Oke. Apa sih nih bisnis analis? Banyak banget di startup tuh bisnis analis, bisnis intelijen, data analis. Jadi itu beda-beda, terpisah semua gitu. Kalau di
perusahaanku, bisnis analis ini banyak banget dari setiap divisi tuh ada. Beda banget sama company-company yang lain. Ada beberapa company yang bisnis analisnya cuma 1 atau 2 orang. Tapi kalau di tempatku itu banyak banget bisnis analis di setiap divisinya. Kebetulan aku masuk ke fokusnya ke divisi operationnya. Jadi aku menganalisis operation yang ada di Finansel atau di perusahaan aku ini. Oke, pertama, who business analyst? Siapa sih business analyst ini? Jadi business analyst ini adalah orang yang menganalisis organisasi, merancang proses dan sistem, dan menilai model bisnis sehingga dapat terintegrasi oleh teknologi. Jadi tuh business analyst itu populer banget di sekarang ini kan. Banyak perusahaan yang butuh banget sama business analyst. Business analyst ini dia tuh menggunakan fakta dan data untuk mengambil keputusan, menjadi insight buat perusahaan dan akan mengintegrasinya kepada teknologi gitu. Jadi ada jadi contohnya di aku deh, perusahaanku ada problem divisiku, jadi kita yang tidak ada terintegrasi oleh teknologi, makanya kita akan mengembangkan problem itu ke teknologinya. Nah, jadi di setiap perusahaan tuh emang beda-beda bisnis analis ya, banyak banget. Entry level tuh bisa masuk bisnis analis, terus dia tuh fleksibel pekerjaannya, peranannya tuh juga banyak aktivitas di perusahaan tersebut kan. Nah, jadi fokus utama di bisnis analis tuh pertama, perbaikan proses dan sistem yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi agar pekerjaan di perusahaan tuh lebih efisien dan lebih efektif. Terus memecahkan sebuah problem yang ada di perusahaan. Apa sih kekurangan di perusahaan tersebut gitu. Ya, kemudian mencari penghematan dan efisiensi tersebut dan performance analysis pekerjaan. Jadi performance analysis ini contohnya di perusahaanku di bagian operation kita mengetahui beberapa misalnya customer service or quality QA, di sana ada QA juga, performance analisisnya bagaimana, performance kinerjanya bagaimana di pekerjaannya gitu. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh business analyst gitu? Pertama, analyze the performance of a particular segment. Kedua, engage with the analysis of different process. Optimize the performance of a particular segment. Collect data. Apply data-driven decision making. Communicate findings. Oversee the implementation of these findings and conduct training for non-technical team members. Jadi yang pertama tuh kita mengevaluasi bisnis gitu, mengevaluasi apa sih, menganalisis performance kinerja di perusahaan gitu. Jadi dia menganalisis apa sih kekurangan yang ada di perusahaan tersebut, jadi kita bisa kembangkan. Terus kemudian tuh dia tuh lebih sering terlibat dengan analisis proses yang berbeda. Jadi setiap divisi itu kan ada beda-beda tuh proses divisinya, nanti kita akan satukan jadi pengembangan teknologi. Kemudian sangat sering juga mereka terlibat untuk mengoptimalkan kinerja dan maintenance aplikasi tersebut atau teknologinya. Nah, terus mereka itu juga business analis ini tidak juga mengumpulkan data atau fakta yang akan mendukung untuk untuk melakukan analisis performance analisis itu. Jadi mereka tuh tidak hanya mengumpulkan data, dia juga mengambilkan keputusan dan mengkomunikasikan temuan tersebut dan mengawasi pelaksanaan temuannya. Habis itu dia akan analisis bisnis itu akan mengkomunikatorkan dan terbaik dalam pemecahan masalah dan selalu siap memberikan keahlian mereka di seluruh organisasi. Jadi maksudnya nih kita findings data,
data apa yang ada di aku misalnya operation, terus apakah ada problem, nanti kita problem solvingin, jadi kita akan cari jalan keluarnya, kemudian baru implementasi ke teknologi dan akan training ke para operational kayak customer service or QA. Nah, kemudian apa sih tools yang sering digunakan sama business analyst? Itu Microsoft Excel tentunya, SQL, Tableau, atau Periscope Data, atau Power BI, terus Draw.io, iDraw sama Asta, terus Jira and Asana. Kalau Excel ini perlu banget dipakai, karena business analyst juga hampir sama data analis, tapi dia nggak lebih ke visualisasi data. Jadi cuma menemukan temuan. Kalau data analis kan lebih ke report. Jadi kalau data analis, kalau bisnis analis ini kita lebih finding data, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, kemudian kita laporkan ke manajemen gitu. Nah, kita tuh perlu SQL untuk menarik data tersebut. Nah, SI kan ini terkait sama query SQL atau pengodingan gitu untuk mengembangin aplikasi. Itu emang perlu banget di bisnis analis, nggak expert juga bisa SQL. Walaupun dasarnya aja, tapi kita tahulah dasarnya SQL gimana, select all from bla bla from database gitu. Yang penting kita tahu query-nya, cara query narik data dari SQL dan Excel itu. Nah, terus Tableau, Periscope Data atau Power BI. Sebenarnya ini lebih ke dashboard atau monitoring performance analysis. Jadi kalau di kantorku itu lebih ke Periscope Data. Sebenarnya Tableau sama Periscope Data tuh sama sih sebenarnya, tapi kalau di kantorku ke Periscope Data. Jadi kita bikin dashboard, analisis grafik, yang data yang kita tarik untuk dicari findings. Halo? Findings datanya gitu. Jadi Periscope Data tuh lebih ke dashboard, monitoring, terus lebih finding ini sih data. Kalau Draw.io, iDraw sama Asta itu lebih ke bikin aplikasi kayak desain use case atau sequence segala macamnya. Kalau Jira sama Asana ini lebih ke performance ini ya, kinerja kerja kita gitu. Memantau kerja kita tuh udah sampai mana. Itu sih, tapi yang lebih penting sih sebenarnya business analyst ini lebih ke SQL. SQL tuh harus dipelajarin banget, harus dikembangin banget dari SQL-nya. Terus, skills. Skills. Yang pertama, analytic skills. Ini perlu banget kita. Jadi tuh kalau business analyst tuh harus critical thinking, analysis thinking, pokoknya semua tuh harus dianalisis dari data, proses bisnisnya, dari segala macam kita harus analisis dan nyari permasalahan apa sih yang ada di permasalahan di perusahaan itu yang perlu kita improvement lagi gitu, lebih kita tingkatkan lagi gitu. Jadi kita harus ada punya analytic skills gitu, lagi analitik data. Kita harus melihat nih data pokoknya tuh data yang kurang atau yang salah gitu. Terus kalau problem solving tadi kita harus memecahkan permasalahan tersebut, sama time management. Time management ini penting banget karena business analyst ini terkait dengan project aplikasi, lebih ke project aplikasi dan project data. Itu tuh lebih ditekankan lagi time managementnya karena kita ada schedule-nya per minggu atau 3 hari. Jadi kita harus lebih baik ke time management. Terus proses improvement. Kita tuh harus membuat saran dan tindak lanjutan dari temuan kita yang tadi analytic skill sama problem proses improvement ini kita harus mencari dan membuat saran dan tidak menindaklanjuti peningkatan yang tadi kita temukan. Terus sama project management. Project management ini emang harus banget ya project management. Kita harus lebih tahu nih project manajemennya kayak
udah tahu sampai mana nih proses aplikasinya, proses analitiknya sampai mana, terus pembuatan aplikasi bagaimana. Jadi tuh harus udah tahu banget. Terus, jenjang karir. Jadi bisnis analis nih pekerjaannya pertama melangkah menjadi product lead, menjadi head product sama head divisi. Jadi itu bisnis bisa nih jadi head product, head divisi sama vice president pun juga bisa dia. Udah sih kalau aku itu aja. Oke. Makasih Tiwi. Iya. Oh, buat teman-teman yang pengen nanya bisa langsung klik link yang ada di kolom chat ya. Nah, tapi sebelum teman-teman jawab pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya dulu sih, Tiwi. Pengen tahu dong, Tiwi, kan tadi kan Tiwi jelasin kan kalau misalkan kayak di job desk utamanya gitu kan tadi ada beberapa poin ya. Pokoknya yang kayak misalkan ada AS, ini apa yang dilakukan bisnis analis gitu kan. Nah, itu pengen dijelasin secara kayak realnya gitu dong, Tiwi, di lapangan tuh kayak gimana? Kayak misalkan di lapangannya, kalau di aku ya. Iya. Kalau lebih di aku sih sebenarnya job desk-nya lebih ke analytics. Temuan kita di divisi operation. Aku divisi operation ya, jadi lebih fokusnya ke business operation-nya. Operation tuh banyak, ada customer service, ada QA, data verification, pokoknya ada lah beberapa. Jadi dia tuh lebih ke analitik dan di kantorku tuh banyak banget cara kerja yang masih manual. Maksudnya contohnya kayak di kantorku tuh tidak ada absensi gitu. Jadi kayak gimana sih kita bikin cara absensinya gitu, kayak gimana ya? Jadi tuh aku sebenarnya nggak mau buka sih, tapi emang nggak ada absensi di sana. Jadi kita emang bikin project buat bikin absensi. Soalnya kalau customer service or QA, data verification itu kan lebih sip-sipan dan dia nggak detect jam kerjanya. Jadi kalau aku lagi ada project bikin absensi gitu. Tapi kok kalau aku daily-nya tuh di tempatku tuh ada evaluasi sama analisis kinerja para customer service atau QA di sana gitu. Jadi kita ngelihat ada dashboard-nya sih sebenarnya, dashboard-nya, tapi ini nggak di laptop aku. Jadi kita ngelihat analisis gimana sih performance dia kerjanya menurun atau enggak gitu sih sebenarnya. Lebih ke situ. Oke, Tiwi. Mungkin boleh dikasih kayak gambaran sedikit ya. Tiwi tuh kerjanya tuh di startup apa gitu, terus kayak tadi kan biar kayak CS-nya tuh ngapain kayak gitu kan. Oke. Beda-beda kan kalau tiap startup gitu misalkan, itu boleh biar teman-teman juga paham. Oke. Kalau di tempatku Financial ini lebih ke fintech ya. Ada dua produk, dia ada dua produk, Line sama Kredivo. Aku masuk ke Kredivo, fokusnya ke ke divisi operation. Nah, divisi operation ini ada dua, customer service sama QA atau audit lah dibilangnya lah. Kalau itu di sana audit gitu. Jadi para auditor ini mengevaluasi cara kinerja customer service, dan auditor ini membutuhkan bisnis analis. Bisnis analis ini dapat menganalisis cara kinerja dari para customer service tersebut gitu. Itu kondaknya kita ngelihat dari data-data yang ada. Jadi itu bisnis analis bisa menganalisis data-datanya. Sebenarnya itu lebih ke data gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, sama project aplikasi. Oke, Tio. Lagi ya Tio nanya itu. Oh iya. Jadi sekarang katanya sesi moderatornya dulu katanya yang nanya. Terus tadi kan Tio bilang ya ada dashboard-nya gitu. Berarti
kayak isinya tuh apa aja sih, Tio? Kayak tadi berarti kalau aku boleh simpulin, kalau misalkan dashboard yang CS tadi, misalkan kayak, oh berapa nih yang masuk, yang nanya ke CS itu berapa, terus yang berapa, Iya. kayak gitu ya? Kayak gitu ya? Iya, sebenarnya gambarannya gitu, tracking mereka, Oh, tracking iya. CS kan biasanya telepon ya, tracking mereka telepon tuh bagaimana gitu. Sebenarnya aku mau nunjukin, tapi ini itu kan itunya kantor, iya ya, itunya kantor. Sebenarnya kalau aduh nggak bisa dilihat juga sih di sini. Itu dashboardnya lebih ke grafik sih, lebih ke grafik sebenarnya cara kerja mereka, KPI-nya gimana gitu. Ini aku nggak bisa nih ininya. Iya. Intinya sih kayak misalkan satu CS gitu, nanti dia telepon berapa orang, terus yang ngangkat berapa, kayak gitu ya nggak sih tuh? Iya, Terus betul. kayak statusnya kayak misalkan, oh ternyata dijawab, terus kayak oh, statusnya misalkan oh dijawab dan dia mau melakukan sesuatu gitu, misalkan kayak gitu kan. Iya. Terus sama finding, misalkan nih, kan operation tuh banyak kayak, misalkan kayak ada komplain dari Play Store atau dari web atau Twitter, Facebook. Nah, itu kita bisa menganalisis dari situ. Jadi kita tarik data. Terus apa sih biasanya nih yang Dikeluhin. Ya, dikeluhin gitu kan. Nah, di situ. Nah, itu ada dashboardnya sebenarnya. Oh. Kita bisa ngeliatin gitu. Nah, di situ sih sebenarnya. Oke. Kalau ya. Oke, Tio, paham sih, Tio. Lagi, Tio. Dua lagi, Ding. Oke. Nah, tadi kan Tiwi kan jelasin juga ya, yang ada Asana, terus kayak Jira gitu. Nah, itu kan lebih ke project manajemennya ya nggak sih? Kayak misalkan Tiwi job desk-nya kayak apa ya, aku bilangnya kalau di tempatku kan pakai Trello, mirip-mirip gitu nggak sih? Iya, mirip Bang. Aku belum tahu Trello ya, tapi kalau Asana tuh kayak tracking kerja kita tuh udah sampai mana sih sebenarnya? Jira sama Trello. Jira sama Asana. Oh, iya. Tracking kerjanya gimana sama performance kita kerja. Jadi dilihat nih, misalkan kan ada business development nih, dia nganalisis dikasih waktu sampai 3 hari gitu kan. Kalau udah 3 hari, oh berarti warna biru. Kalau lewat dari 3 hari, wah berarti ini kinerjanya udah kurang bagus nih, berarti nanti ada warna merahnya gitu sih sebenarnya. Itu aku nggak bisa buka ini ya. Oke, Tim. Paham sih, harusnya sih paham ya. Nanti kalau misalnya paham, bisa langsung aja ya di Bitly. Terus terakhir sih, kalau dari aku. Tadi kan Tiwi nyebutin ya kalau misalkan bisnis analis itu dia di entry level gitu, jadi paling bawah banget gitu kan, benar nggak kayak gitu? Nah, terus dia berarti tadi kan kayak narik data dari Twitter misalkan gitu-gitu. Nah itu apakah terhubung juga langsung ke produknya gitu, produknya yang bikin aplikasi yang misalkan kayak nanti dari situ kayak bisa suggest kayak misalkan dari hasil analisis kita yang kita dapat, misalkan kita ambil dari Twitter, dari keluhan di Play Store misalkan kayak gitu tuh, ternyata tim produk butuh nih ada fitur ini gitu-gitu, dan berhubungan nggak sih ke produknya gitu. Karena aku kemarin baca kan kalau di bisnis analis itu kayak integrasin juga karena dibilang juga kan teknologi gitu, produk juga. Nah, itu gimana sih? Oke. Jadi kalau produk ini tuh dia punya periskop data tadi, Jadi dia ngejelasin mana aja sih database atau database lah, misalnya database yang ngerangkum dari Twitter, Facebook, Play Store segala macam. Nah, itu aku kemarin tuh aku nanya ke produk, itu database-nya ditaruh di mana. Nah, dari situ tuh banyak banget database dan agak berantakan. Jadi tuh aku nariknya tuh lebih ke SQL lah. Kita ke SQL lah. Kita tarik pakai JSON Stack ya. JSON SQL kalau nggak salah. Nah, di situ sih sebenarnya. Jadi emang harus terhubung banget sama produk gitu. Oke, thank you Tiwi. Iya.
Terus kali ini langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Aku Oke. mau share screen buat yang teman-teman yang udah nanya. Mana ya? Oke, kelihatan ya? Itu ya, ada yang nanya di Anonymous. Bedanya bisnis analis sama bisdev apaan sih? Business development ya. Hmm. Sebenarnya kok aku tuh belum terlalu banget ya sama business development. Mungkin di sini ada business development, tapi kalau business analis nih sebenarnya agak sama data analis. Jadi kalau business development aku agak kurang tahu sebenarnya nih. Aku mau jawab kali ya. Nah ya boleh deh, boleh. Soalnya Aku aku nggak kondak ke business development gitu. kalau Aku ke data analis. Kalau misalkan business development lebih ke pengembangan bisnisnya sih, tapi kayak terhubung langsung ke customer-nya. Mirip ke sales gitu juga. Tapi ya lebih misalkan kayak ke partnership gitu juga. Jadi kayak misalkan kita di startup gitu, nanti dia kerjasama ke misalkan kayak ke pemerintahan, ke organisasi-organisasi gitu. Itu sih kalau business development. Jadinya lebih ke pengembangan bisnisnya. Oke, berarti kalau business development tuh lebih ke pengembangan bisnis yang di luar organisasi bukan sih? Lebih ke customer-nya. Ya, bisa kayak gitu. Nah, kalau bisnis analis tuh lebih ke internal perusahaan. Iya, dia lebih pengembangan kinerja di perusahaan gitu. Lebih analisnya ke situ dia. Kejawab ya. Oke. Lanjut nih. Kak, bisa kasih contoh hasil kerja kakak nggak? Biar ada gambaran. Oh, oke. Sebenarnya ada. Aku tuh lagi bikin project. Bikin aplikasi buat assignment. Apa namanya tadi? Absensi. Tapi ini belum jadi. Dan masih dalam rancangan, ya aduh. Itu kalau hasil reportnya mirip-mirip kayak gimana sih, Tim? Mungkin kayak kita pernah bikin gitu-gitu. Kayak aku sih kemarin lebih ke use case-nya dulu ya. Lebih ke use case-nya. Tapi ini lagi masih dalam pembuatan sih, jadi belum ada hasilnya. Dan ini kan juga... Mirip-mirip ini dong. Kalau APSI gitu. Kayak APSI gitu dong. Lebih ke APSI, Jadi kok bisnis analis tuh kompleks banget, Jar. Jadi bisa ke data, bisa ke bikin perancangan aplikasi gitu. Aku sih kemarin lebih belajar ke data, sekarang lagi ke pembuatan aplikasi ini gitu. Dan ini masih dalam rangka dalam pembuatan gitu. Itu gambarannya, aduh sebenarnya aku mau ngasih lihat tapi belum bisa dilihatin ini nih gambarannya untuk use case dan lain-lainnya. Mungkin nanti itu kan jadi internal aja kali ya ke TV ya. Iya, soalnya itu lebih jadi itu bisnis analis itu lebih ke internal perusahaan gitu loh. Jadi aku belum bisa ngasih ke kalian gitu. Tapi sih intinya lebih ke pengembangan aplikasi di internal gitu. Oke. Semoga kejawab ya. Lanjut. Kak Tiwi, berarti kalau mau nyiapin diri dari sejak kuliah tuh bisa didalemin dari mata kuliah apa aja ya? Makasih. Oke. Lebih ke kuliah nih. Lebih mata kuliah apa ya? Kalau ini PKL ya, kemarin kalau PKL yang ngambil APSI, analisis perancangan sistem tuh, nah di situ sebenarnya. Ya sih, Jar. Di situ berarti aku kayak ini juga nggak kayak misalkan apa sih? Pengantar bisnis gitu-gitu. Ya, pengantar bisnis, nah itu. Manajemen proses bisnis gitu juga nggak? Iya, betul. Dari situ. Berarti hampir semuanya dong ya? Iya, kan katanya tadi ada SQL juga, ada ini juga dong, analisis dan apa sih namanya? Ada SQL, nah. Data. SQL. Gitu ya? Oh, yang mana? Oh, periskop data kan kita nggak diajarin ya, nggak diajarin sama dosen kan di kampus, periskop data, Tableau sama Power BI. Sebenarnya tuh kita bisa belajar dari luar, dari ya contohnya kayak Udemy atau
data Qlab, terus data cam. Nah, itu situ kita bisa belajar dari situ. Aku sih belajarnya waktu itu di Qlab sih, gitu. Lab. Kalau lebih ke SQL ya, soalnya business analysisnya lebih ke SQL banget juga kalau buat datanya. Oke. Lanjut nih, Tio. Ini mungkin tadi masih nyambung juga sih. Kita kan masih ekspor nih, Kak. Kalau misal pengen belajar analis itu, dasarnya harus apa dulu ya, Kak? Oke, analis tuh dasarnya harus apa dulu? Ya tadi sih, sebenarnya tuh awal aku mau menjadi bisnis analis dari PKL pembuatan APSI itu sih sebenarnya. Kalau kalian yang ada PKL tentang APSI, tentang analisis perancangan sistem, nah itu bisa belajar di situ tuh kayak pembuatan use case, sequence dan lain-lainnya. Terus analisis problemnya ada apa aja, terus cara kita buat mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Terus sebenarnya tuh aku tuh dari PKL APSI-nya itu sih sebenarnya kalau mau lebih di bisnis analis. Bantu banget ya, Tio, berarti ya. Bantu banget. Kan 6 SKS kan? Iya, 6 SKS. Kalau PKL-nya APSI itu beruntung banget. Itu bisa ngebantu kalian buat jadi bisnis analis sih. Oke, dicatat guys. Oke, lanjut ya, Tio. Kak, kalau tadi kan bedanya sama BizDev, kalau bedanya sama bisnis intelijen tuh gimana tuh? Oke. Bisnis analis sama bisnis intelijen, oke beda. Bisnis analis ini lebih ke internal kan, kayak pengembangan efisiensi dan efektivitas dari internal perusahaan. Kalau bisnis intelijen itu lebih ke data. Nah, bisnis intelijen sama data analis tuh hampir sama tuh. Dia mengenai data, melaporkan data. Misalkan contoh nih, kayak aku waktu magang di BI, bisnis intelijen. Dia tuh lebih ke pelaporan data, misalkan data pemasukan uang. Nah, itu lebih ke situ sebenarnya bisnis intelijen. Dia menganalisis, oh ini uangnya kurang, untuk bulan ini data kurang, pemasukan uang kurang gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Kalau bisnis intelijen lebih ke report data yang telah ditemukan. Kalau bisnis analis itu lebih ke pengembangan sistem untuk lebih efisiensi dan efektivitas di internal. Itu sebenarnya perbedaannya. Jadi kalau BI itu lebih ke report data. Gitu. Oke, kita semoga menjawab ya guys. Ini siapa nih? Oke, lanjut ya. Kak, sebelum kakak diterima kerja, kakak dites apa aja sama perusahaan? Oke. Sebelum diterima kerja, SQL. SQL itu lebih aku pertama tesnya emang SQL itu. Jadi emang harus, jadi waktu aku pertama masuk dikasih adalah case-case kayak gimana sih cara ngambil data dari jam sekian sampai jam sekian, gimana sih cara ngambil data atas nama ini tapi di tanggal segini dan di jam sekian. Itu yang aku di tes sama perusahaan. Lebih ke SQL. Sebelum masuk. Sebelum masuk. Berarti sebelum wawancara juga? Iya. Sebelum wawancara, aku harus tes SQL dulu. Apakah query aku sesuai ekspektasi dari perusahaan. Gitu. Oke. Jadi lebih ke SQL lah. Kalau udah lulus SQL lah, baru langsung ke tahap interview. Gitu. Itu online apa langsung, Tiumnya ke kantor? Online. Iya kan kemarin lagi pandemi, jadi sekarang masih pandemi sih sebenarnya. Jadi mereka kirimnya lewat kayak PDF, case seperti apa yang tadi aku sebutin, case 1, 2, 3. Kayak kemarin tuh case-nya tuh kasusnya ada 20 deh. 20 aku harus baca. 20 yang tadi kayak sebutin, coba kamu jadi kan gimana ya, mereka tuh ngasih gambaran table gitu, table database nama, tanggal, bulan, nama, alamat,
bla 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 gitu. Gimana sih kayak contohnya gimana sih cara narik nama ini dari database tersebut gitu. Tapi kan kita nggak ada ini kan database-nya, jadi kita ya bikin aja random SQL database di SQL, random database, terus cara ngambil nama si ini kayak gini gitu. Lebih query sih sebenarnya. Oke. Lanjut ya, Tio. Lanjut. Kalau misal dalam menganalisa tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah sebelumnya berpikir mengenai risiko yang terjadi? Ngerti nggak, Tio? Wah. Intinya kalau misalkan apa sih ini? Kalau misal dalam menganalisa tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah sebelumnya? Kitanya sih waktu sebelum analisis iya. itu mikir nggak sih kalau apa sih risiko yang terjadi gitu-gitu? Ya pasti ya, semua analisa pasti ada resiko-resikonya kan. Dari semua risiko itu sebenarnya, aku nganalisis itu resiko kita harus conduct ke head atau manager. Kondak kapan sih, Tio? Conduct lagi, maksudnya mengkonfirmasi ke head sama manager gitu, dari analisis temuan kita ya. Temuan kita dan berserta resiko-resikonya. Itu kita harus itu sih sebelumnya emang harus berpikir resiko-resikonya dan harus lebih apa ya, kita lebih diskusi sama manajer sama head gitu. Tetap discuss ya, berarti Tiwi bukan kayak berarti cuma suggest aja kan, atau langsung jadi apa sih namanya tuh ya, pengambil keputusan itu enggak, aku nggak langsung ngambil keputusan. Jadi aku lihat analisisku data seperti ini, aku langsung laporin dulu ke manajerku atau ke headku. Jadi kita harus emang discuss. Jadi kalau misalkan kita udah dapat data nih, terus udah report gitu, nanti otomatis yang decision makingnya tetap dari manajernya atau atasan kita gitu ya? Iya. Jadi nggak, kan aku masih junior ya, jadi nggak bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Harus kerja sama tim lah, harus diskusi gitu. Oke. Ini nih tadi ada lagi. Tadi kakak mau buat aplikasi absensi, nah itu sama aja nggak sih sama product manager? Kalau ya, jadi emang kita tuh harus bukan sama dengan project manager ya. Jadi tuh kan kalau business analyst tuh gimana ya? Kembali lagi ke aku PKL APSI. Jadi tuh kita harus mengetahui dulu nih apa rekrutmennya, apa yang dibutuhkan, terus apa yang dibutuhkan, apa yang kurang, apa yang harus dikembangkan gitu, dan tampilannya gimana. Nah, itu kita harus discuss juga ke product manager. Sebenarnya product manager kan, kalau di aku product manager lebih luas sebenarnya. Lebih satu perusahaan. Kalau business analyst tuh kecil lah, setiap divisi gitu. Jadi emang harus kontaknya ke product manager. Gitu. Beda sih sebenarnya. Beda. Jadi kita harus lebih apa ya, discuss juga ke product manajernya, gimana sih pengembangannya, gitu. Dengan analisis sama desain kita yang kita buat, terus kita berikan ke product manager, gitu. Tapi ini TV di bawah product manager atau udah beda? Tadi kan? Beda divisi gitu. Beda divisi. Kalau di tempatnya TV, tim produknya satu doang atau satu doang atau per kayak misalkan Epic apa ya bilangnya, fitur A gitu misalkan? Enggak. Berarti dia satu. Berarti product manager juga satu. Divisinya satu itu. Nggak bisa-bisa sih sebenarnya. Kalau business analyst baru dia bisa-bisa, lebih ke divisinya gitu. Oke. Terus ini nih, kakak boleh lihat course online seputar business analyst yang pernah kakak ikuti nggak? Jujur aku
Aku nggak ada course buat bisnis analis. Adanya Aku yang SQL tadi ya? ya ke SQL sama Tableau waktu itu. Hmm. Di mana tuh, Tio? Mungkin boleh disebutin lagi kali, Tio? Oh, kalau mau course online-nya, jadi kebetulan waktu itu tuh sebutin aja dulu ya. Pertama tuh Ya. DataCamp, Dikilab, Udemy. Tapi kan Udemy tuh nggak lebih ke interaksi kita ini ya, bikin SQL, bikin query, kalau Tableau bikin dashboard atau monitoring gitu. Lebih yang interaksi tuh ke Dikilab, DataCamp, dua itu sih sebenarnya aku. Waktu itu aku ke DataCamp karena lagi free course, jadi lagi gratis. Aku manfaatin seminggu itu buat belajar di situ, DataCamp kan dari luar tuh, bukan dari Indonesia. Kalau di Kilab waktu itu aku bayar, jadi di situ belajar ya. Pasti berapa? Tapi di Kilab tuh berapa ya kemarin ya? Diskon jadi 90.000 kok nggak salah deh. Oh, nggak apa lah, maksudnya kita ngeluarin 90.000 bisa belajar SQL, Python, sama apa ya kemarin ya, aku ada 3 kok nggak salah nih. Python sama SQL, satu lagi aku lupa nih apa, soalnya udah nggak buka lagi di Kilab. Kedua itu sih sebenarnya karena kita lebih interaksi pembuatannya gitu. Kalau Udemy kalau nggak salah tuh lebih video ya, itu lebih ke video kan ya kan. Nah kalau di Kilab sama DataCamp kan lebih interaksi, jadi bisa tahu mana yang salah mana yang benar gitu. Oh berarti itu yang di Kilab kayak ada online gitu apa gimana tuh? Nanti kayak ada webinarnya terus bisa tanya jawab atau gimana tuh? Apa datang langsung? Di Kilab ada websitenya? Ada, sebentar deh, aku kayaknya ada yang di sini, ada yang punya di Kilab nggak? Anjar atau yang lain? Di Kilab. Ini nih aku lagi buka sih. Ini ya? Yup. Oh, oke. Ini ya guys. Nanti bisa. Ini ada apa nih promo nih? Lagi ada promo tuh. Jadi bisa tuh Python sama SQL sama ini ya bahasa R atau deh. Kayaknya aku punya ini deh, punya ada daftar masuk. Ini bisa aku masukin punya aku dulu ya. Belajar 3 bulan. Soalnya kan jujur di UIN belum ada ini ya yang ngajar SQL nggak sih, Jar? Ada sih, Tio. Ada tapi nggak terlalu gitu. Dulu aku sih belajar, cuma ya harus belajar kuat sendiri gitu. Nah itu sih dulu kita tuh dapat mata kuliah sistem basis data, Tio. Oh ya, harusnya sistem itu. basis data. Gitu. Lalu siapa ya? DataCamp, ada lagi sini DataCamp. Ini ya DataCamp, ini yang logonya ini, Tio. Yap, DataCamp. Aduh, dibuka punya Ti aja kali ya? Boleh. Ini juga gratis nih. Ini gratisnya gimana? Oh, waktu itu tuh gratisnya kebuka semua, Anjar. Semua course-nya kebuka. Iya. Kalau ini kan terbukanya bukan yang itu, Denjar. Benar. Bukan yang itu deh kayaknya. Sebentar. Free. Oh iya, benar deh yang itu. Ini kan? Aku sign in dulu. Oh, salah. Tapi kalau misalkan emang buat awal mah fine-fine aja kali itu, dia kayak buat kayak belajar mah dicobain aja dulu gitu ya. Gitu guys. Anjar udah pernah pakai DataCamp atau Diki app? Belum sih. Aku tidak berminat dengan data-data. Terus ya agak data-data semuanya. Bukan nggak berminat sih, kayak
Ya. Iya, tahu. Lanjut kali ya. Oke. Kak, dalam suatu project, misal project tadi kakak sebutin tentang absensi internal. Terus role business analyst itu cuma diisi sendiri atau satu orang atau ada tim juga. Oke. Aku tapi mau make sure dulu. Tadi yang apa namanya? Tadi kan bilangnya kalau yang CS gitu bukan internal gitu ya. Jadi maksudnya kayak outsource gitu atau gimana ya? Kalau di tempatku internal. Oh, internal. Oh iya. Enggak. Oke. Bukan outsource. Boleh lanjut, silakan. Oke. Kalau di tempatku kalau analis di tempatku bisa analis banyak. Tapi dibagi-bagi di setiap divisi. Misalkan divisi bisnis. Sebenarnya tuh bisnis analisnya lebih ke ini sih, yang aku kenal tuh cuma di bisnis operation. Di divisi operation, tapi yang lain-lainnya ada analis tapi bukan disebut bisnis analis sebenarnya sih. Jadi kalau tempatku cuma ada 3. Pertama ada 1 orang, manajerku 1 orang. Tapi karena memang nggak project tuh banyak banget, jadi di operasi tuh banyak banget yang perlu kita kembangkan biar kerjanya lebih efektif sama efisien kan. Jadi dia nggak bisa terhandle untuk semua project, tapi dia yang handle sendiri. Jadi emang ada 3 aku timnya, ada 3 aja. Jadi dikembangin cuma 3 orang. Berarti yang di operation itu tadi 1 head-nya terus 3 orang yang sama kayak Tiwi gitu. Atau gimana? 3 orang sama dia. Jadi ya 3. Iya. Berarti Tiwi punya teman 1 gitu ya? Benar. Jadi cuman segitu sih sebenarnya. Jadi nggak banyak-banyak. Di operation ya? Oke. Kalau di divisi lain aku belum tahu karena ini perusahaan juga beda beda gedung, jadinya belum saling kenal juga di satu gedung yang lain gitu. Oh iya. Kayaknya Dewi mah udah gede banget sih itu ya. Tempat kantornya gede banget, udah gede gitu. Jadi maksudnya di mana-mana gitu. Terus banyak orangnya gitu. Iya. Ya kan? Banyak orang. Makanya dipindah-pindahin lagi ke gedung-gedung yang lain gitu loh. Dipencarin lagi. Oke. Semoga menjawab ya. Nih nanti kalau ada yang mau nanya, boleh langsung di kolom chat ya. Tadi linknya udah gue kirim. Mumpung masih dibuka nih pertanyaannya. Oke, pertanyaan lagi. Kak, bisnis analis itu kan berhubungan dengan rahasia dapur perusahaan. Apakah sebagai junior bisnis analis pernah melihat kebocoran rahasia tersebut? Oke, silakan. Alhamdulillah belum pernah ada kebocoran rahasia dapur dan segala macamnya, belum pernah sih. Karena kita juga kan pertama role tuh satu orang sebenarnya kan. Jadi dia tambah lagi 2, aku sama temenku. Jadi bertiga gitu. Ya. Emang alhamdulillah belum ada kebocoran itu. Yang kita lihat nggak ada. Mungkin ini juga alhamdulillah belum ada. Kebocorannya gimana? Aku bingung sih. Mungkin ya tadi ya kebocoran data gitu loh, atau kebocoran aplikasi apa gitu. Sebenarnya kan startup juga aplikasi ada yang internalnya kan, gitu sih sebenarnya. Mungkin di kontrak juga ini kali itu disebutin kan nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh nyebutin ini gitu. Nggak boleh, aku mau liatin dashboard aku kayak gimana, ini bentuknya, biar gambaran periskop gitu kan, atau Tableau. Aku nggak bisa ini karena nanti kan kelihatan gitu, apa sih monitoringnya, performance-nya gitu sih. Gimana ya, aku mau ngasih. Gak bisa juga aku mau ngasih nih. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Silakan, boleh nih, nanti langsung dijawab, langsung muncul di sini. Ayo. Oh ya, ada yang udah pernah ke Dikilab belum? Maksudnya course di Dikilab. Aku mau liatin aja sih kalau Dikilab tuh kayak gimana. Boleh tuh kalau mau di present. Oke. Mana ya?
Kalau di GitLab tuh kayak gini. Kalau di GitLab gini, ada R, ada Python, SQL sama betul Excel. juga ya. Nah, kalau business analyst tuh ya lebih ke SQL sama Excel-nya. Tapi kekurangan dari di GitLab yang aku lihat, SQL-nya cuman dasar. Mungkin ini lebih dasar. Kalau lebih ke Python juga ada. Aku Python nggak terlalu ini sih, karena belum ada project-project ke Python-nya belum ada. Terus R, jadi contohnya di SQL. Mungkin udah ada belum sih yang di sini, nanti bisa sharing juga kali ya, kalau ya udah ada pernah belajar Kalau di aku pernah GitLab. nyobainnya ini sih. Apa ya? Itu yang aplikasi di Play Store. Pokoknya itu deh. Oh, Lupa. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Kenapa lebih memilih buat aplikasi apa? absensi sendiri sedangkan sudah banyak aplikasi absensi dari luar yang bisa dibeli perusahaan? Yaitu kayak misalkan aku dulu pernah pakai Taleta, gajian gitu-gitu. Oh ya. Kenapa? Aduh, disebutin juga ya. Karena apa ya? Kalau aku mau kenapa nggak dibeli di luar? Aku juga kurang tahu sebenarnya sih. Intinya di perusahaan aku ini kenapa dia mau lebih agak secret aja sih sebenarnya. Jadi nggak mau ada part 3-nya gitu. Sebenarnya sih itu. Biar yang tahu tuh ya cuma ini doang ya, yang dapurnya gitu, kantor ya. Aja gitu. Okay. Ya, bener. Soalnya emang sih kalau di aplikasi gitu kan lengkap ya datanya ya. Ya kayak ya nomor KTP segala macam, itu banyak lah gitu. Mungkin karena kalau bisa bikin sendiri kenapa beli gitu ya. Kenapa beli? Kan kita bisa ngembangin sendiri gitu kan. Mungkin gitu ya. Mau buang duit gak sih kalau dibilang buang duit juga kalau mau kerja sama perusahaan lain gitu kan. Kalau kita bisa punya lengkap nih yang ada project manager segala macamnya, kenapa nggak bikin sendiri aja gitu. Oke. Tapi aneh dong Tim. Tadi kalau misalkan kalau TV dapat nih temuan nih, misalkan kayak dari Twitter atau apa gitu, misalkan kayak butuh fitur ini, fitur A gitu. Itu pernah nggak sih Tio kejadian kayak gitu? Terus nanti TV kayak langsung otak product manajernya terus kayak ngasih insight gitu. Oh, sampai itu bakal ada sih sebenarnya, tapi bakal ada tapi belum ke sana banget. Jadi cuman baru nganalisis dari database aja, Twitter tuh kayak gimana. Untuk bikin aplikasinya atau ke product manajernya belum ada. Lagi akan dibuat gitu. Terus itu ngambil data, aku ya nggak tahu sih ini pertanyaan bodoh atau enggak, tapi bodoh amat pertanyaan aja. Kalau ngambil data Twitternya tuh kayak gimana ya Tia? Apakah by sistem kayak dulu kan kita pernah belajar kayak Pentaho data integration kan? Nah, itu mirip-mirip gitu atau gimana ya? Kan dulu kayaknya pernah tuh ngambil data dari Twitter dengan cukup kayak gitu doang kan? Sebenarnya itu makanya produk itu si para product manager produk itu punya trackingnya sih sebenarnya. Jadi mereka bikin tracking, bikin database. Nah database itu baru kita kasih ke kita, gitu sebenarnya. Nah yang produk ini aku belum tahu nih apa sih caranya gimana dia ngambil. Kayaknya aku tahu deh. Itu pakai kayak apa sih namanya tuh ya? Pokoknya intinya misalnya kayak ada trackingnya. Tapi itu beda Jar. Makanya aku mau nanya-nanya, aduh belum bisa gitu. Aku tahu sih kayaknya. Ya aku juga tahu sebenarnya. Dia di aplikasinya ada kayak trackingnya terus kayak websitenya biar nanti ketahuan kan. Oh misalkan kayak yang ngunjungin website itu berapa terus kayak bukan itu aja Jar. Kita harus tahu device-nya apa. Iya sampai sedetail itu emang kayak misalkan berapa terus kayak buka apa aja gitu, tap aja apa halaman apa aja gitu kan. Nomor HP-nya berapa gitu kan. Nah, itu orang produk tuh yang tahu. Nah, makanya mereka bikin database tapi itu masih acak banget. Dan ini bertugas buat bikin dashboard-nya kayak gitu. Nah, betul banget. Nah, di situ kan database ya kita tarik pakai SQL. Nah, kita harus tahu nih cara narik data SQL-nya. Iya, paham. Sebenarnya itu lebih ya
SQL-nya ini. Itu. Oke. Dan bikin dashboard juga tuh. SQL lebih aku ada data camp ya. Aduh, di mana data camp? Ini ada yang nanya lagi nih, Tim. Kak, sampai sekarang ini tantangan yang terberat di posisi BA ini apa, Kak? Penguasaan skill tertentu apa? Penguasaan skill tertentukah? Project management dan time management. Itu susah. Karena kenapa? Project tuh banyak banget. Ya mungkin 20 atau belasan. Tapi kita tim cuma bertiga gitu. Itu sih yang tantangan terberat kita sebenarnya. Intinya itu. Kalau orangnya dikit gitu sih aku juga cuma Iya, project banyak. Tapi sumber daya manusianya tuh dikit banget. Itu yang bikin kewalahan. Oke. Ada yang nanya lagi nih tuh. Maaf tadi kakak bilang kenapa nggak memakai aplikasi perusahaan lain karena pengen secret aja datanya. Dalam arti kata kakak masih belum yakin data kakak aman pakai aplikasi itu. Itu lebih ke internal sebenarnya ya sebenarnya. Aku belum mecahin ke situ. Kalau mau di Mungkin ini aja sih kayaknya kalau nggak pakai aplikasi pihak ketiga kan ya udah kita kan jatuhnya kan ngasih data kan. Iya, kita ngasih data ke mereka gitu kalau kan. Kalau nggak ngasih kan bisa gimana ya? Kalau nggak ngasih kan berarti otomatis ya data kita aman kan. Gitu. Oh ya maaf nih, bentar ya. Aku mau screen. Oke. Lanjutnya ada satu lagi. Kalau begitu, bagaimana perusahaan kakak meyakinkan user untuk memakai produk perusahaan kakak? Oh ini nanti ini. Oke. Mungkin ini Tio tadi yang menyambung yang atasnya tadi. Atau gimana ya? Yaudah coba jawab Tio. Sepemahaman Tio dulu. Kalau begitu bagaimana perusahaan kakak meyakinkan user untuk memakai produk? Kan usernya itu internal kita. Jadi itu udah yakin dong buat pakai itu. Kalau emang usernya dari luar perusahaan, ya buat apa gitu loh. Kan ini kita buat internal. Pasti sudah diyakinkan buat di internal gitu sih. Kalau belum kejawab, boleh langsung komen aja ya, guys. Ya, guys, komen aja, guys. Langsung nanya lagi. Oke. Intinya tuh tadi, TV mungkin, ini kan tadi projectnya salah satunya bikin absensi. Nah, kenapa nggak pakai yang lain? Karena biar datanya lebih secret gitu kan. Terus kalau misalkan nanti bikin sendiri, nanti tetap dipakai sendiri kan, nggak dijual lain gitu. Kalau produknya TV sendiri kan bukan itu kan? Itu yang tadi apa? Yang Kredivo itu ya? Kredivo sama Lime, lebih ke finance kan? Lime itu ke nge-manage ini sih, apa namanya? Tulisannya gimana? 5. Lime. Oh, Lime. Lime 5. Oh, Kredivo kan peminjaman uang kan? Keluarnya lemon. Tulisannya webnya apa? Lime apa? lime.com. Aduh, Lime. Ada di Play Store, Bu. Oh, ini nih. Apa? Lime. 5. Di Play Store ada? Ada kan? Dulu aku cari dulu. Lime. Oh, ini nih. Kok. Ini ya? Nap. Oh, ini buat ini ya, Tio? Apa? Nyatet pengeluaran gitu-gitu? Iya, tapi sih kita nggak fokus ke situ ya, karena mungkin itu juga baru launchingnya sih nggak terlalu lama. Produknya tuh lebih gedenya di Kredivo sebenarnya. Kalau Lime ini nggak terlalu di. Oh, oke.
Mantap nih. Nah, ini Jar, waktu itu proyekku nyari yang menarik data ini. Si Yudita nih ngasih bintang 6. Itu sebenarnya database ini. Nggak ada bintang 6. Iya, bintang 3 gitu, bintang 3, bintang berapa. Jadi ngelihat nanti dibikin sentimen analisisnya gitu-gitu ya? Nah, iya dashboardnya kayak gimana. Siapa sih bintang 3 tuh berapa orang, berapa persen, kayak gitu. Kerjanya Firna tuh. Mantap, Fir. Oke. Ada lagi nggak nih? Oh, ini ada yang nanya lagi nih. Ini nih, maksudnya produk yang bukan absensi internal kah ya? Apakah di perusahaan kah produknya hanya absensi internal? Oh itu, jadi tadi itu maksudnya misalkan gimana sih caranya orang-orang percaya gitu biar datanya aman gitu di aplikasinya Tiwi gitu. Sebenarnya kan ini ya, intinya kan itu aplikasi internal yang sudah nanti ya semoga disahkan gitu kan sama perusahaan yang bakal dipakai sama karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Jadi otomatis ya data aman kalau data-data itu. Karena emang data internal kan, bukan data dari luar. Nah kalau misalkan selain itu Tim, misalkan kayak Divo-nya atau Lime-nya gitu. Hah? Maksudnya? Tadi kan ini. Maksudnya produk yang bukan, apakah di perusahaan produknya? Ini, jadi kan misalkan tadi kayak Tiwi kan punya Lime, terus punya kayak Divo gitu. Nah itu gimana sih cara Tiwi, cara perusahaannya Tiwi gitu buat ngeyakinin kalau datanya tuh aman gitu. Karena tadi kan dari itu Tiwi berarti itu kan di luar absensi, ya gak sih? Iya, di luar absensi benar. Itu kan di luar absensi. Kalau itu emang kalau dibilang data aman pasti data aman. Karena ya udah security itu aku nggak tahu lah ya, kalau data itu pasti data itu aman. Kalau data customer ya kali kita bocorin gitu kan, pasti di datanya aman. Tapi kalau ini kan absensi internal. Terus karena Tiwi juga nggak megang itu juga ya? Maksudnya kakak lagi. Tiwi maksudnya nggak in charge di kayak misalkan data keamanan data gitu-gitu kan itu ada itu kan? Iya, IT security enggak in charge ke situ aku. Gitu guys. Semoga menjawab ya. Mungkin sama ini juga kali kayak branding juga kali itu kan pasti kalau misalkan brandingnya bagus kayak Divo kan ininya kalau ada yang mau kalau ada yang mau minjem di Kredivo nggak apa-apa buat beli HP. Wah, jadi promosi saya. boleh. Ini lanjut ya Tio. Kakak kan masih junior ya. Nah, boleh cerita tentang lingkungan kerjanya nggak? Oke. Gimana ya? Kayak setiap startup beda juga ya. Beda-beda ya, Anjar. Kalau Tiwi gimana? Aku udah kerja sama 2 startup kan. Beda banget. Dari absensi dulu deh. Kalau di sini aku nggak ada absensi sama sekali. Kalau di dulu ada absensi. Terus jamnya tuh fleksibel banget. Kalau bisnis yang analis ya, jamnya fleksibel banget. Bisa mau masuk jam 10, ya masuk jam 10, jam 11 ya jam 11 gitu. Terus kerjanya ya kita lebih diskusi, kebanyakan diskusi kita. Ya cara kerja startup sih gitu sebenarnya kan. Dan nggak kayak monoton masuk jam segini, pulang jam segini, enggak sama sekali. Berarti Tiwi berangkat jam berapa tuh dari rumah? Wah, jam 9 pas. Emang masuk jam berapa? Jam 9. Oke. Emang nggak ada kayak misalkan daily meeting gitu? Oh, nggak ada. Kita kan lebih ke project. Ya dia cuma ngelihat progres project kita kayak gimana. Jadi itu doang. Soalnya weekly meeting aja. Gitu. Pulangnya jam berapa tuh? Pulang bisa jam 6, bisa jam 7, bisa jam 8. Oh, gitu. Oke. Siap, semoga menjawab ya. Pakai kaos kan, Tio? Iyalah pakai kaos. Malah pakai sandal jepit. Anjir banget sih itu. Enggak, kalau hujan bawa motor pakai sandal jepit.
gitu masuk-masuk. Tapi lupa pakai sepatu. Oke. Oke, lanjut ya. Sebagai junior di perusahaan, bagaimana Kak caranya menyelesaikan diri dan pede berbaur ke lingkungan kerjanya? Mohon sharing-sharingnya, Kak. Oke. Gimana ya? Kalau aku berbaur semua, apalagi operation divisi yang operation ini aku handle-nya welcome semua ya. Business analis nih harus bisa ini ya. Tahu proses bisnisnya. Aku waktu itu harus tahu proses bisnisnya kayak gimana. Operasi cara kerjanya gimana. Itu aku harus nanya-nanya. Dan aku harus ya mau so tahu ya so kenal SK apa? So kenal so deket ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi harus pede. Cuma gimana ya kalau pede tuh Yanjar? Iya sih. Ya, gimana ya? harus bisa berbaur, harus mau tahu gitu loh, apa sih proses bisnis di situ. Kita harus nanya-nanya gitu. Ya harus sopan gitu. Kenalin dulu aku siapa, ini baru anak baru di sini. Pasti mereka juga ngerti gitu. Oh, kamu anak baru ya di sini. Pasti mereka juga bakal ngerangkul kita gitu. Dewi sebelumnya ini enggak di situ udah ada yang aku junior. Enggak ada sama sekali. Benar-benar sendiri gitu ya? Enggak ada sama sekali. Sendiri. Oke. Benar-benar sendiri. Mana mereka ngerangkul gitu. Kalau ada anak baru ngerangkul gitu. Aku si junior, aku bilang aku pengen belajar di sini gitu. Pengen belajar di sini. Jadi ya mereka ngerangkul, mereka ngajarin aku, kita discuss gitu sih sebenarnya. Oke. Wow. Makin menarik nih, banyak nih. Oke. Terus nih pengalaman WFH atau WFO-nya gimana? Ini WFH apa WFO nih, Tim? WFH atau WFO? Ya, TV kalau pengalamannya aku gimana? Sebelum di kantor lama aku full WFH. Kantor baru ini aku WFO. Karena anak baru, nggak baru sih. Emang udah WFO. Jadi kan sekarang udah PSBB udah transisi ya. Udah transisi, jadi ya harus WFO semuanya. Harus WFO, dan sebenarnya ini bisnis analis juga harusnya WFO. Jadi dia bisa nanya-nanya di perusahaan. Nanya langsung gitu ya? Emang harusnya. Soalnya kalau WFH tuh gimana ya? Udah, kalau pengalaman aku pribadi, kalau di rumah tuh gak enak banget gak sih ditanyain kerjaan. Gak enak banget kalau aku ya. Tapi kok enak itu WFO. WFO tuh ya pasti kita itulah mengikuti protokol kesehatan di situ. Tapi kalau masa PSBB transisi ini banyak banget perusahaan yang udah WFO dan jam kerjanya udah mulai stabil, udah sama seperti perusahaan aku ini. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya. Nih, tadi kan Tiwi bilang ya kalau misalkan jam kerjanya itu fleksibel gitu. Tapi kalau misalkan jam kerja fleksibel gitu, jadi nggak ada batasan jam kerja nggak sih? Kayak misalkan ada deadline yang nggak work hours gitu, tapi terus weekend malam-malam gitu. Itu pernah gitu nggak sih, Kak? Pernah. Sering itu gak? Pernah. Sering. Business analis project tuh harus dikejar gitu loh. Harus selesai. Ya, kalian kerja ya apa sih fleksibel, mau pulang jam berapa, masuk jam berapa gitu. Tapi harus tahu projectnya, progres projectnya. Dan kalau mau ditelepon malam-malam pun harus welcome gitu. Aku pun kerja buat nganalisis data tuh sampai pernah di video call subuh. Video call di telepon subuh, di chatting subuh. Buat nganalisis data tersebut. Fleksibel sebenarnya. Kalau bisnis analis, tapi yang role lain beda. Jadi belum merasa terganggu ya? Karena kan adalah beberapa orang yang aku juga sebenarnya kayak work life balance gitu. Jadi kayak misalkan udah nggak jam kerja, ya udah gitu loh. Kalau sama kerjaan ya besok gitu. Nah kalau di
apakah sudah merasakan kayak gitu atau oh ya udah emang yang penting mah kerja gitu, dapat itu gitu. Kerjanya bisa selesai gitu. Oke. Ini deh. Aku belum apa ya? Kita tuh baru lulus nih. Ya, Yang baru lulus baru ngasain kerja gitu kan. ya. Apapun apapun kita kerjain gitu loh. Mau jam berapa. Aku sih mikirnya gitu. Karena kita tuh baru dapat kerja buat belajar gitu loh. Mungkin yang senior udah merasa terganggu kali ya. Kalau aku sih mikirnya karena aku mau belajar, mau tahu cara kerjanya, ya aku sih merasa belum terganggu gitu loh. Karena masih belajar kayak gini, masih junior. Bila yang itu nggak terganggu sih. Terganggu, tapi ya karena kita masih junior gitu loh, masih Ya, baru, paham. ya kan, paham kan? Masih, ya, Dewi yang penting tapi menikmati kan, maksudnya kayak ya senang gitu ya Iya, kerjaannya gitu kan. dibawa happy aja, dibawa enjoy kerja tuh. Ini kita baru permulaan. Belum tahu nanti 2-3 tahun lagi. Sip, mantap lah. Lanjut ya. Nih, posisi BA tuh ada yang dibuka untuk intern atau magang anak kuliah nggak ya, Kak? Atau kebanyakan untuk yang udah lulus? Ada lah bisnis analis, ada, tapi ke tempatku belum ada buat magang atau intern. Tapi di perusahaanku sebelumnya, aku waktu itu pernah magang di bisnis intelijen Amtras, itu ada magang bisnis analis waktu itu. Tapi untuk sekarang aku belum tahu sih masih ada atau enggak. Nah, si Bowo kan mau masuk bisnis analis kan kemarin magang. Nah itu sih ada sebenarnya ya. Mungkin bisa teman-teman bisa cek aja di website-website yang sering buat startup gitu kayak Tekinasia, terus Glints, LinkedIn. kayak LinkedIn juga gitu. Ada di kontennya, enggak boleh promosi. lanjut. Iya apa Jar pun. Enggak lanjut ya. Terus Kak boleh tahu nggak rate gaji untuk bisnis analis ini berapa dari junior sampai senior? Sampai senior. Rate gaji buat junior itu junior ya 5-7. 5-7. Kalau senior 8-10. Aku udah konsul sama orang sana, iya kayak gitu. Rate gaji buat bisnis analis sama junior. Jadi enak sih. Ini aku coba cari. Tapi ini ya, itu udah dipotong-potong sama apa namanya? BPJS gitu-gitu ya? Ya itulah BPJS dan lain-lainnya. Gimana ya ini? Yang ada deh ternyata. Oke. Aku nyari rate gaji bisnis analis tidak nemu. Ada tidak junior atau bisnis analis? Paling 5-7 sih. Rate gajinya 5-7. Gitu ya? Tergiur kah? Oh, tidaklah. Belum. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini tadi udah dijawab sih, tapi bolehlah jawab lagi. WFO-nya masuk jam berapa, pulang jam berapa? WFO, ya sebenarnya jam 9 sampai jam 6 ya. Ya, itu masuknya jam 9 sampai jam 6. Tapi ya, karena kejar project juga kadang-kadang pulang ya jam 7, jam 8 lah. Tuh. Karena kalau di tempatku, kalau meeting di jam kerja tuh kayak ngeganggu gitu. Jadi maksudnya kalau siang atau pagi tuh keganggu gitu loh. Jadi meetingnya pasti selalu sore sampai malam. Oh gitu. Yap. Terakhir kali pulang jam 8. Jam 9 deh, setengah 9 deh. Kantornya di mana sih tuh? Di ini, Palmerah. Oh deket nggak sih itu?
Palmerah. Deket sih di Dipo Tower di situ. Oke. Gak Aku apa mau waktu. tunjukin ini nih, yang bisnis analis gajinya. Ini kalau di Asia nih, Itu senior atau apa? 10, 8 sampai 13, 7 sampai 10, 6 sampai 10, 6 sampai 15. Bener sih Ini sebenarnya. ada nih yang nyari internship nih di surplus. Lumayan guys kalau dapat 1 juta. Nih. Coba cari aja nih di sini banyak. Iya IT sih bisa. sebenarnya segitu 5 sampai 7, 5 sampai 8 gitu. Ini ada nih yang 6 sampai 9. Oh, mantap ya. Tapi ya nggak 5 sih, 6 ya sih segitu. 5 sampai 7 lah. Graduate data teknik analis. Oh. Oke. Ini lanjut nih, Teo. Kak, cerita pengalaman sehabis lulus tentang cari kerja atau magang boleh nggak? Oke. Aku waktu itu lulus kapan sih? Kan lupa. Sidang Agustus, lulus graduation Desember. Tanggal 22. Enggak, salah. Itu mah aku. Sidang Agustus, wisuda Desember itu range ininya apa namanya? Jaraknya jauh banget, jadi aku magang. Ngajuin tuh dapat di Jobstreet. Dapat di Jobstreet sebagai BI, Business Intelligence. Di situ selama 3 bulanan. Itu kan. Habis itu nggak dilanjutin. Padahal ada disuruh ngelanjutin, adalah suruh promosi, tapi aku nggak mau lanjutin. Kemudian langsung nge-apply atau ngajuin di LinkedIn. Masuk. Sebenarnya tuh aku masih tahap nggak probation sih, cuma berapa bulan. Karena gimana ya, kerja yang kedua ini itu udah tetap sih, tapi karena WFH mungkin pressure-nya lebih WFH pressure-nya itu gak sih, kalau kerja WFH lebih berat daripada WFO? Nah, ya gak? Aku ya, jadi kayak nggak kuat, dan itu tuh aku cuma sendiri doang di tim, nggak kuat, jadinya keluar, nggak ngelanjutin lagi, jadi sempat sekarang. Itu sih sebenarnya. Ya alhamdulillah sih, ya ada kesendat sebulan gitu kan, setelah keluar kesendat sebulan atau seminggu. Ya apply aja guys di LinkedIn, di Jobstreet, di Glints, sama di Tech in Asia. Tapi sih kebanyakan aku nge-apply di LinkedIn sama Jobstreet. Karena awalnya aku dapat magang kan di Jobstreet, jadi kayak udah percaya, oh kayaknya ini Jobstreet lebih bagus nih. Jadi aku nge-apply di Jobstreet waktu itu. Itu sih sebenarnya. Alhamdulillah sih setelah keluar dari magang yang pertama langsung dapat, alhamdulillah. Keluar yang ini juga langsung dapat, alhamdulillah sih itu. Sebenarnya. Oke. Udah, Teo? Ada lagi nggak? Udah. Oke. Lanjut ya. Ini apa nih? Oke. Maksud saya tentang pandangan univ gitu-gitu. Ini nyambung pertanyaan mana ya? Apaan ya? Nilai. Maaf ya guys, moderatornya. Nilai IPK Tentang pandangan. Atau yang penting skill kita. Yaudah itu jawab ini aja, Teo. Oh, yang penting skill sebenarnya. Nilai IPK nggak dipandang di situ. Universitas nggak dipandang. Terus skill kita bisa nggak sih sama apa yang dibutuhin dari perusahaan, kayak tadi SQL gitu. Sebenarnya sih itu skill kita yang dilihat, bukan dari IPK apapun nilai. Cuma yang tetap aja penting kali ya, Teh, buat pintu masuk lah. Iya, sebenarnya penting buat ngukur kemampuan kita belajar di univ kayak gimana kan. Ya buat kayak pintu masuk. Kan kadang kan kalau sebelum itu disortir dulu gitu kan. Bener, disortir dulu. Ya penting banget, tapi ya kalau bisa. Tapi jujur, kenapa
di CV ku nggak ada tulisan IPK. Oh iya, berarti pas masukin nggak? Nggak nulis. Oke. Aku nggak nulis IPK. Tapi emang sih, kebanyakan kalau di salah satu tempat mah nggak ditanyain IPK-nya berapa. Up, jadi ditanyain deh kayaknya. Enggak. Ya. Aku soalnya belum pernah kerja di ini Korporat. sih. Korporat iya. Jadi kalau startup sih nggak mandang univ sama ini IPK. Mungkin yang udah punya kerja di korporat, ya aku belum pernah ngerasain sebenarnya. Oke. Gitu ya. Lanjut nih. Kak, waktu dulu skripsinya tentang apa ya? Kalau boleh tahu. Terus ada hubungannya Wah, dengan business analis. nggak ada. Cuma ya sih analisis perancangan sistem mobile JKN. Mobile JKN ya benar. Mobile JKN. Ya, analisisnya cuman kekurangan dari aplikasi tersebut. Itu sebenarnya sih ada. Buat analitikalnya aja ya, analitikalnya lebih ke analitikalnya. Tapi buat perancangan aplikasi dan lain-lain tuh nggak deskripsi, lebih ke PKL aku di analisis perancangan sistem gitu. Iya, jadi tuh kayak terhubung banget PKL APSI, skripsi, analisis itu ya. Gitu kan. Analisis sistem. Oke. Evaluasi gitu. Oke. Ada lagi nggak nih? Jadi tuh yang dulunya mungkin yang ambil PKL sama skripsinya tentang APSI kebantu banget di bisnis analis sih. Kebantu banget. Terus beda nggak sih tim sama sistem analis? Kan dulu kita waktu maba cita-citanya di apa? Sistem analis gitu. Sistem analis tuh lebih pengembangannya nggak sih? Lebih pengodingannya nggak sih? Oh gitu, kayak ya kan? Kalau bisnis analis, bisnis analis kan lebih ke problem solving-nya kan, terus lebih ke desainnya. Ya, itu sih yang gitu ya. Tapi Dewi sampai kayak rancang database gitu juga nggak? Kalau di APSI kan ada tuh. Rancang database enggak sih. Mungkin pembuatan. Tapi lebih sampai kayak use case-nya kayak gitu-gitunya ya. Enggak. Iya, cuma use case gitu-gitunya aja. Gitu sih. Mungkin ada lagi ada yang Ferdi mau nanya nggak? Oke. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Oke. Ada tips apply job gitu nggak Kak? Kayak CV, profile atau apa gitu? Wah, ini kayak pembahasan yang season itu gak sih, Injar? Apa? Season yang ketiga. Oh, nanti ya bisa tuh teman-teman bisa ngelihat di YouTube-nya Barbar. Wah, iya udah di-upload ya guys. Barbar tuh ada. Dan kemarin kita bahas tentang wawancara gitu-gitu. Pokoknya intinya apply kerja. Gitu nanti cek aja di YouTube-nya. Itu lengkap banget sih. Insya Allah. Ada Restri sama Adi buat sharing soal itu. Gitu. Tapi kalau LinkedIn sih sebenarnya. Kalau dari sebenarnya. TV gimana Tio? Kalau ke LinkedIn ya. Kalau di LinkedIn itu biasanya kita kan search ini ya, search jobs itu ada match your role, apa ya? Kayak tanda checklist gitu loh. Cocok apa enggak ya, kecocokan. Ya, kecocokan kalau kita kalau yang mau daftar sama skill kita gitu ya. Iya. Itu kan cocok atau enggak di situ. Sama sebenarnya sih aku sih dapet tips sih dari kantor lamaku. Biasa kok di LinkedIn kan kebiasaan ada entry level tapi ditulisnya 2 tahun pengalaman atau 3 tahun atau 5 tahun atau bla. Itu masukin aja, apply aja. Kita apply aja itu. Sebenarnya waktu itu aku kerja tempat lama juga entry level tapi pengalaman disuruh 3 tahun. Aku kaget, aku belum ada pengalaman. Iya, belum ada pengalaman dan mereka bilang, ya kalau kamu bisa menguasai skill yang kita butuhkan, kenapa enggak? Belum tentu juga di tempat yang orang pengalaman tuh skillnya lebih bagus daripada kamu, padahal kamu yang lebih bagus gitu loh.
Itu sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang 2 sampai 3 tahun pengalaman tuh apply aja sebenarnya. Oh iya. Oke. Ya. Kalau job street itu sebenarnya kan banyak yang ya katanya ada penipuan Iya. lah segala macam. Kita harus searching juga via Google di Google lah, googling perusahaannya nih sebenarnya Ada bagus fotonya gak sih? enggak gitu. Ada fotonya nggak Gimana sih? gitu. Nah iya, itu sih sebenarnya. Terus kalau Glints, sama aja ya kayak LinkedIn ya. Glints sama Check in Asia. Oke. Nih YouTube-nya Barbar apa Kak, Bang? Ayo, Ya, nanti di di screen. Apa sih itunya Lupa. Aku ketikin ntar. Ada di kolom chat barusan dikirim tuh. Oke, sudah dikirim di kolom chat ya, guys. Thank you, Her. Siap. Nih, bit.ly/barbar-youtube. oh itu ya di YouTube ya. Oke. Gitu. Itu bisa dicek di situ tuh yang job street, LinkedIn. Kayak pernah deh waktu itu dibahas sama Bowo sama Resi. Iya itu. Oke. Ada lagi nggak nih? Mau nonton startup? Iya, mantap startup. Oke. Berarti TV kalau misalnya di kantor yang sekarang sama kantor yang sebelumnya itu masih ada ini ya, kayak nyambungnya gitu nggak? Nyambung ada sih. Nyambungnya mungkin ke skill aja kali ya, Excel. Tapi buat Ya. kayak job desk-nya mah beda gitu ya? Iya, job desk-nya beda banget. Kalau ke sana kan lebih reporting data gitu loh, MIS. Lebih ke reporting data. Kalau ini kan lebih ke project data atau aplikasi kan. Tapi kalau skill-nya mah ada. Itu sih sebenarnya. Oke. Ya, ada yang lagi yang mau nanya? Dua menit lagi deh. Ntar kalau udah berarti kita tutup aja. Berarti Jakarta udah ramai dong tim jalanan gitu-gitu karena pada WFO. Enggak juga sih. Ya mungkin karena TV masuknya agak siang ya. Ya jam 8:30, jam 9 gitu nggak terlalu macet sebenarnya. Nggak rame. Kalau pulang baru tuh pulang jam 6 sudah macet. Nah, tapi karena TV pulangnya agak jam 7, jam 7:30 udah nggak macet itu. Oke. Tapi tenang, di kantor TV juga sering ini sih rapid test tiap hari Senin. Oh iya? Iya, harus rapid. Karena kan kita pada WFO semua. Tiap minggu rapid itu? Tiap Senin. Iya, ya gantian sih sebenarnya kayak 2 minggu sekali di rapid. Oh. Kan batas pelaporan. Batas rapid itu kan cuma 2 minggu. Iya. Oh. Jadi, oh iya tuh, aku mau ituin kalau Finansal tuh banyak banget buka lowongan kalau ada yang mau. Di mana bisa aja di LinkedIn. Di LinkedIn ada sama di Job Street. Oke. Itu banyak banget. Lagi banyak banget buka. Kemarin ada data analis di Job Street. Data analis, terus di LinkedIn ada project manager kalau nggak salah tuh. Kalau mau apply di sana. Tadi aku coba share screen. Oke. Ini di mananya Tio di jobs-nya gitu? Oh, di LinkedIn aja. Di profile mana? Finansal kan ada itu tuh, job. Oh ya, ini. Aku share. Ada intern gitu nggak, Tio? Nah, kalau intern aku belum tahu sih. Kayaknya belum ada deh. Oke.
Tapi Ini ya. sebenarnya juga banyak kok yang kerja sana belum lulus. Oh iya? Iya, ada. Tuh, back. Your profile match this job. Ini apa ini? Tuh kan. Enggak ada. Mana bisa? Sana, oh iya satu lagi. LinkedIn itu cari yang easy apply. Ya gak sih? Buat masukin dong ya ini ya. Iya. Kenapa ya? Oke. Ini product manager, UX writer. Bisa guys dicobain aja nih buat ini. Data analis banyak sih, ada yang growth, ada yang Junior brand marketing manager. Wow. tuh. Ini udah 264 yang Unjar, data scientist. Ini baru 9 nih yang apply. Entry level lo nih. Tuh. Yuk. Tuh. Oke. Oh, data analis banyak tuh dari marketing, growth. Ini ada pertanyaan satu lagi nih, Til. Terakhir ya. Selama kakak melakukan analisis di pekerjaan kakak, menggunakan metode analisis tertentu nggak, Kak? Kalau deskripsi biasanya menggunakan analisis pitches dan lain-lain gitu-gitu. Kok samanya aku sih belum ya. Karena aku lihat cuma data aja sih, jadi belum secara keseluruhan buat jadi kayak anak pakai metode-metode tertentu belum. Aku belum ada pakai itu. Karena belum ada yang lebih case-nya belum ada yang lebih berat sih gitu. Jadi nggak pakai itu. Sebenarnya sih harusnya pakai ya, tapi kalau timku nggak, belum ada yang pakai. Oke. Mau jawabnya. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya udah cukup sekian. Terus juga ini juga menandakan berakhirnya materi pada malam hari ini bareng sama Tiwi. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya sampai akhir sesi ini. Aku ucapin terima kasih juga buat Tiwi udah mau sharing. Nanti buat teman-teman yang tadi ketinggalan atau segala macamnya, nanti bisa juga cek di YouTube kita juga di tadi yang di kolom chat. Kalau misalkan ada saran-saran bisa langsung diisi juga bagian feedbacknya. Mungkin aku langsung kembalikan ke Heria. Thank you semuanya. Makasih. Thank you. Terima kasih banyak buat Anjar sama Tiwi terutama. Juga untuk teman-teman juga, untuk semuanya yang udah ngikutin acara malam ini sampai selesai. Semoga apa yang kita ikuti tadi bisa jadi manfaat, bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau terjun di bisnis analis gitu ya. Terutama yang masih aktif kuliahnya sekarang. Terus ke depannya, Barbar juga bakalan terus ngadain sharing session dengan topik-topik lainnya. Nah, kalau teman-teman punya ide atau saran tentang topik apa yang mau dibahas lagi, itu bisa diisi, teman-teman bisa ngisi di form feedback yang tadi udah dikirim di kolom chat. Atau mau nyaranin temen yang punya kapasitas tentang topik itu juga bisa di situ. Nah, sesi sharing session malam ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di sharing session berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau ini foto bareng, screenshot? Aku udah screenshot tadi tuh. Head. Siap. Ya udah. Sekarang bebas Boleh. semuanya. Dadah. Makasih Tiwi. Makasih juga Anjar, semuanya Heri. Makasih. Dah.